Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dan nikmat bisa mengikuti pelajaran PJOK di SMP Ulu Nuha. Kemudian salawat marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 9 SMP Ulu Nuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada hari ini kita akan membahas materi tentang atletik ya. Materi atletik ini adalah materi kita yang kelima ya. Yang pertama sepak bola ya, sudah kita lalui, sudah kita pelajari. Kemudian bola voli, kemudian bulu tangkis, tenis meja. Dan ini yang kelima adalah materi tentang atletik cabang olahraga lari sambung atau estafet. Lari sambung atau lari estafet ini adalah bagian dari lari jarak pendek ya. Bagian dari lari jarak pendek. Di sini Ustadz langsung membacakan ya. Nah, tolong diperhatikan ya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik lari sambung estafet. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik artinya aktivitas pembelajaran gerak dasar ya. Spesifik ini bisa dibilang gerak dasar. Lari sambung merupakan olahraga atletik yang tergolong nomor lari beregu. Beregu maksudnya berteman ya. Kita menggunakan kawan pada saat berlari, bukan sendiri, tapi menggunakan teman ya. Jumlahnya adalah 4 orang. Lari sambung atau lari estafet termasuk nomor bergengsi dalam lomba atletik. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting ya. Pada nomor ini tiap regu terdiri atas 4 atlet. Nah, itu tadi Ustaz bilangnya terdiri atas 4 atlet. Sebagai nomor beregu diperlukan kerjasama yang baik, terutama dalam pemberian dan penerimaan tongkat ya. Maksudnya di sini pemberian dan penerimaan tongkat, jangan sampai tongkat itu jatuh ya. Jangan sampai tongkat itu jatuh atau terlepas dari teman kita. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama lagi. Tongkat itu jatuh, teman mengambil lagi ya. Sudah berapa detik di situ. Makanya harus kerjasama yang baik, dilakukan kerjasama yang baik ya. Konsentrasi yang tinggi pada saat memberi tongkat ya. Tidak terlalu buru-buru juga ya. Kemudian pada saat berlari, kerjasama tim itu sangat digunakan. Kerjasama tim itu sangat diperlukan ya. Karena pada saat berlari itu ada teman pasti yang larinya lambat. Pada saat lari ada yang larinya lambat, ada yang larinya kencang ya. Pada saat lari pertama bisa saja kencang, yang kedua belum tentu kencang juga. Nah, itu harus saling menyemangati di situ. Kemudian cabang estafet ini juga diperlombakan pada olahraga renang ya. Renang itu olahraga air ya. Cabang estafetnya ada juga. Misalkan pada saat pada saat renang pertama dia melakukan gaya bebas. Pada saat sudah sampai perenang selanjutnya melakukan gaya dada. Perenang gaya dada pada saat sudah sampai melakukan renang gaya punggung. Pada saat gaya punggung sudah sampai melakukan gaya kupu-kupu ya, seperti itu, atau gaya dolphin. Kemudian lari sambung
merupakan nomor beregu yang dilakukan secara bersambung, bergantian membawa tongkat dari start hingga melewati finish. Nomor lari sambung atau estafet yang sering diperlombakan yaitu nomor 4 kali 100 meter. 4 kali 100 meter maksudnya satu orang berlari berjarak 100 meter, kemudian dilanjutkan dengan teman yang kedua lari dengan jarak 100 meter, kemudian dengan lari teman yang ketiga lari dengan jarak 100 meter, kemudian seterusnya pada pelari keempat lari jarak 100 meter lagi. Nah, bisa juga 4 kali 400 meter ya. Nih, 4 kali 400 meter. Pelari pertama berlari menggunakan 100 meter ya, berjarak 100 meter dilalui. Kemudian pelari kedua lanjut lagi berlari jarak 400 meter. Kemudian pelari ketiga lari lagi jarak 400 meter. Pelari keempat lari berjarak 400 meter ya, kemudian finish. Nah, seperti itu. Kemudian dalam satu regu lari sambung atau estafet ada 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak dijumpai pada nomor lari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari ke satu kepada pelari berikutnya ya. Memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari satu kepada pelari berikutnya ya. Itu dia. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran kombinasi lari sambung estafet. Ini pembelajaran kombinasi lari sambung estafet ya, agar kita menguasai lari estafet. Suksesnya lari estafet sangat bergantung dari kelancaran pergantian tongkat. Waktu yang dicapai akan lebih baik, lebih cepat, atau lebih cepat jika pergantian tongkat estafet berlangsung dengan baik pula. Baik dan cepat ya, cepat tepat ya. Suatu regu lari estafet yang terjadi dari pelari-pelari yang baik hanya akan dapat memenangkan perlombaan jika mampu melakukan pergantian tongkat estafet dengan sukses ya. Di samping pemberian tongkatnya bagus, tapi larinya harus cepat juga ya. Kalau pemberian tongkatnya bagus, cepat, tapi larinya lambat, maka akan kalah juga dari lawan ya. Kemudian gerak dasar lari untuk lari estafet ini, lari pelari sprint ya, pelari 100 meter bisa ikut di sini ya. Nah, biasanya pelari sprint juga ikut di sini nih. Dia juara di lari sprint, lari 100 meter, misalkan seperti Usain Bolt itu ya, juara dunia. Dia ikut juga di lari estafet ini ya, membantu timnya. Nah, boleh seperti itu. Bahkan kalau sanggup dia lari jarak menengah boleh juga. Lari jarak 100 meter dia ikut olimpiade. Lari jarak menengah ya, lari 1000 meter dia ikut juga, boleh juga. Lari estafet ikut juga dia boleh, asal staminanya kuat dia boleh ikut itu. Renang gitu juga, misalkan dia renang gaya bebas ikut, boleh. Renang gaya dada ikut juga, boleh. Renang gaya bebas boleh ikut juga, boleh. Ya, itu seperti Michael Phelps ya, Michael Phelps atlet dunia, dia mengikuti semua cabang olahraga, renang ya, diikuti dia. Pada saat olimpiade bisa mendapatkan 3 emas sekaligus ya. Gaya bebas dia dapat, gaya dada dia dapat, gaya punggung dia dapat. Nah, seperti itu. Boleh seperti itu kalau fisiknya sanggup. Nah, itu dia. Yang penting satu cabang olahraga, jenisnya beda tidak masalah. Ya. Atau cabangnya misalkan renang, gaya dada, gaya bebas kan beda itu kan. Padahal sama-sama renang tapi beda dia cabangnya, boleh. Tapi jangan kita ikut olimpiade renang, cabang renang, ikut lagi cabang olahraga sepeda. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi harus satu cabang saja, tidak boleh 2 cabang olahraga. Pada saat ikut cabang olahraga lari, ya larinya bisa dilarikan ke lari estafet, ikut juga ke lari maraton boleh ya, lari jarak menengah boleh, yang penting dia lari, cabang lari. Nah, itu dia. Kemudian gerak dasar gerak lari sambung estafet adalah sebagai berikut ya. Gerak dasarnya seperti ini. Yang pertama adalah pembelajaran memegang tongkat estafet ya.
Pegangan tongkat estafet bebas, boleh dengan tangan kanan atau tangan kiri menurut kebutuhan. Gerakan memegang tongkat estafet dapat dibedakan menjadi dua. Ya, gerakan memegang tongkat estafet dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aktivitasnya yaitu pembelajaran memegang tongkat estafet ketika start ya. Pada pembelajaran gerakan memegang tongkat estafet ketika start lari estafet sebagai berikut. Nih dia pada saat start memegangnya. Boleh ada 3 macam ini ya. Yang pertama, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, kelingking, dan jari manis, sehingga ketika start, ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Yang B, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah, hingga ketika start, ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. Ini ada gambarnya, bisa dilihat ya. Memegang tongkat estafet ketika start. Yang kedua, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat. Nah, seperti ini ya aktivitas pembelajarannya ketika akan memberi tongkat. Pembelajaran gerakan memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat estafet estafet lari estafet sebagai berikut. Gerakan ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang ya, agak ke ujung belakang, jangan di tengah-tengah. Karena apa? Kalau kita di tengah-tengah atau ke depan sekali, misalkan ini tangan antum megangnya di sini atau di depan kali gini, nanti teman yang menerima akan susah kan, bingung dia menerimanya. Makanya antum agak belakang agar apa? Ada ruangan di sini untuk memegang tongkat yang dilakukan oleh teman antum. Antum saat memberi kan luas ini ya, lebar, panjang dia tempat memegangnya. Nah, jadi teman antum akan mudah nanti memegang tongkat ya, tidak terlalu ke tengah, tidak terlalu ke depan. Tidak di tengah atau tidak di depan, tapi agak ke belakang ya. Gerakan ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang untuk pelari pertama. Gerakan ini harus dimulai ketika start ya. Yang B, aktivitas pembelajarannya yaitu memberi tongkat estafet. Nah, ini pembelajaran agar antum bisa lari estafet dengan baik ya. Ini pembelajarannya seperti ini. Memang tidak bisa kita terapkan karena masih belum bisa kita sekolah dengan seperti biasa ya. Maka dari itu yang penting antum tahu teorinya, prakteknya ya mungkin nanti bisa diterapkan ketika sudah masuk sekolah ya. Kemudian aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet. Gerak dasar menerima tongkat estafet meliputi sebagai berikut. Ini ya gerak dasar tongkatnya. Gerak dasar menerima tongkat estafet ya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet dengan cara visual ya. Cara visual adalah cara menerima tongkat dengan melihat ke belakang ya. Antum sambil berdiri, tapi antum menerima tongkat melihat ke belakang teman antum yang akan memberikan tongkat kepada antum ya. Antum melihat ke belakang. Itu cara visual sebelum tongkat berpindah tangan. Ya. Tidak. Nah, ini dia pada saat menerima tongkat. Tangan yang menerima harus ini menerima tongkat visual ya, melihat tongkat ya, melihat tongkat yang diberikan oleh teman antum. Tangan yang menerima harus diluruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ya. Telapak tangan menghadap ke atas. Keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Tangan yang menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan sikap telapak tangan menghadap ke belakang dan keempat jari terbuka ke arah dalam. Yang C, tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang serong bawah dengan telapak tangan menghadap belakang serong atas dan keempat jari rapat menuju luar. Sementara itu ibu jari terbuka menuju dalam. Nah, ini dia. Ini menerimanya ya. Ini menerima menggunakan tangan kanan ini ya. Lihat telapak tangannya menghadap ke atas kan. Ini yang memberi, ini yang menerima. Atau seperti ini boleh. Nah, ini menerimanya ada 3 macam ya. Ada ini menerima telapak tangan menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah.
ya. Ini seperti ini, ya. Boleh macam-macam dia cara menerimanya. Ini menghadap ke telapak tangan menghadap ke arah teman yang memberi tongkat. Nih, ya. Ustadz pikir kalau semua ini sama-sama mudah ini ya, tergantung pilihan kita ya cara menerimanya ya. Sama-sama mudah ini cara menerimanya. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran model tongkat estafet aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet cara non visual ya. Cara non visual adalah teknik menerima tongkat dengan cara tidak menoleh ke belakang ketika tongkat berpindah tangan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini menerima tongkat tapi nggak melihat ke belakang karena itu membutuhkan waktu ya. Kalau ketika kita melihat ke belakang itu membutuhkan waktu beberapa detik ya. Kepala antum lihat ke belakang, itu antum gerakkan, itu kan memakan 1 detik, balik lagi 2 detik ya, itu memakan waktu. Sedangkan kalau non visual dia tidak menggerak kepala antum, badan antum juga tidak bergerak, jadi maksudnya tidak melihat ke belakang, jadi tidak memakan waktu lagi, karena waktu 1 detik 2 detik itu sangat berharga ketika lari estafet ya. Bahkan kalau skala 0,01 detik ketika lari kita dinyatakan kalah ya. Kawan misalkan waktunya 1 detik, antum waktunya 1,01 detik. Antum masih kelebihan waktunya di situ, antum kalah dengan 1 detik. Ya. Jadi itu sangat berguna waktu itu. Kemudian ini ya, amati peragakan cara melakukan aktivitas pembelajaran gerakan memberi tongkat estafet cara non visual lari estafet sebagai berikut. Ya, ini dia ya cara non visual. Tangan yang menerima tongkat diayunkan ke belakang atas, telapak tangan menghadap ke atas, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Kemudian tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang pinggul dengan telapak tangan menghadap dalam jari-jari agak ditekuk, sedangkan ibu jari dibuka ya. Ya, ini ada 3 cara ya. Sama seperti ini tadi ada 3 cara menerima tongkat. Nah, ini dia. Bisa seperti ini, bisa seperti ini cara menerima. Ini yang memberi ya, ini tangan yang memberi, ini yang menerima. Ini yang memberi, ini yang menerima. Ini tangan yang memberi, ini tangan yang menerima ya. Ada 3 macam ya. Kemudian aktivitas pembelajaran gerakan penyerahan tongkat estafet. Pada dasarnya prinsip dasar non visual dan visual hampir sama ya. Prinsip dasar melihat tongkat ataupun tidak melihat tongkat sama. Perbedaannya terutama pada nama dan cara penerimaan tongkat. Pada cara non visual atau tidak melihat, penerimaan tongkat tidak melihat ke belakang kepada yang menyerahkan tongkat dan digunakan pada nomor lari 4 kali 100 meter ya. Ini yang cepat ini ya. 4 kali 100 meter, hanya berjarak 400 meter. Jadi tidak menggunakan penglihatan untuk melihat tongkat yang akan diberikan ya, non visual, tidak melihat di sini. Karena waktu itu sangat berguna ya. Sedangkan pada cara visual, penerimaan tongkat melihat ke belakang kepada yang menyerahkan tongkat dan digunakan pada nomor lari estafet 4 kali 400 meter. Nah, ini kan jauh jaraknya. Jadi kita bisa melihat tongkat yang akan diberikan. Karena apa? Ketika jarak jauh kita masih bisa melomba lawan kita, meskipun jarak kita masih kalah, kita bisa melomba ya, bisa melomba teman kita itu. Jadi nah itu tadi bisa kita kejar lawan kita ya. Maka dari itu masih diringankan di sini ketika ketika menerima tongkat boleh melihat ke belakang ya. Nih, perbedaan ini disebabkan karena pada lari 4 kali 100 meter per 1 detik pun sangat berharga. Nah, itu dia pada lari 4 kali 100 meter ya. Sebab jarak tempuh tiap pelari hanya 100 meter sampai 130 meter, sehingga waktu yang sesaat itu dapat dimanfaatkan lawan untuk mendahulunya. Nah, pada saat melihat ke belakang itu tadi ceritakan tadi akan memakan waktu lagi ya.
Sedangkan kalau tidak melihat, badan kan sudah lurus ke depan, tidak melihat ke belakang. Nah, itu tidak memakan waktu lagi. Tidak memakan waktu banyak ya. Lain halnya dengan jarak 4 kali 400 meter. Jarak tempuh tiap pelari 400 meter sampai dengan 430 meter, sehingga apabila ada waktu sesaat untuk melihat ke belakang tidak akan terlalu berpengaruh ya. Nah, ini slide-slide yang di bawah ya. Antum baca di rumah saja ya. Bisa antum pahami ya nih. Nah, ini dia ada gambar-gambarnya. Berlari, melihat ya, melihat ke belakang nih kan. Baru ini berlari, ini dia. Nah, ini menerima. Ini cara visual ya. Lihat, melihat, dia melihat, dia melihat, melihat. Cara visual. Nah, berikutnya ada contoh sedikit ya tentang lari estafet videonya ya. Nah, ini dia cara melakukan lari estafet atau lari sambung ya. Nah, ini startnya sama seperti start lari jarak pendek pada saat pelari pertama. Kalau pelari kedua, dia hanya berdiri saja, tidak melakukan seperti ini ya. Pelari kedua, ketiga, keempat, dia hanya berdiri ya, posisi berdiri, siap-siap menerima tongkat. Tidak ada start seperti ini dia. Pelari kedua dan ketiga, pelari kedua, tiga, dan keempat. Nah, lihat ini cara penerimaannya sambil berlari kecil-kecil ya. Yang menerima tongkat boleh berlari-lari kecil-kecil, jangan terlalu kencang, nanti teman yang akan memberi tongkat tidak bisa ya. Saya ulangi lagi ya. Lihat, nah ini yang akan memberi, akan menerima. Lihat, nah sambil berlari dia kan. Nah, menggunakan gaya apa dia tadi? Pada saat menerima tongkat, gaya visual atau non visual? Nah, gaya non visual dibuat dia. Dia tidak melihat temannya. Lihat, ini melihat, tapi pada saat menerima tidak melihat dia. Lihat, itu gaya non visual ya. Lihat, ini gaya non visual ya. Kalau visual dia melihat ke belakang. Lihat, start yang digunakan adalah start jongkok. Nih, lihat cara memegangnya ya, memegang tongkatnya. Ini posisinya sama seperti lari jarak pendek ya, start jongkok ini ya. Tatapan ke depan untuk melihat teman kita. Kenapa melihat ke depan? Tidak memakan waktu lagi, tidak memakan waktu. Ketika lari tunduk kan nggak mungkin, ketika lari kan wajib melihat ke depan. Udah, kita nggak usah tunduk lagi, langsung aja naikkan wajah kita di sini ya. Akan memakan waktu lagi nanti menaikkan kepala. Nah, posisi tangan tidak boleh melebihi garis start ya. Harus di belakang garis. Ketika aba siap, pinggul diangkat ke atas ya. Bersedia tadi masih jongkok ya. Kedua bersiap. Yang pertama tadi bersedia masih posisi jongkok, yang kedua siap, angkat pinggang, pandangan ke depan, tangan lurus, tangan yang depan lurus. Posisi kaki ketiga, pinggul diangkat ke atas. Nah, ini ketika pinggul diangkat ke atas pada posisi siap ya. Posisi kakinya seperti ini. Ya, ketika babaya atau suara tembakan, maka kaki menolak dan berlari kencang sekencang-kencangnya.
cara non visual. Lihat, tidak melihat dia ya. Nah, tidak melihat ke belakang kan, non visual. Nah, pada saat menerima tongkat tadi apa? Nah, tangan, tapak tangan ke atas ya. Lihat ini kan, tapak tangannya ke atas. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya, videonya. Nah, selanjutnya nanti materinya akan Ustaz kirim kepada antum semua. Demikian dapat Ustaz sampaikan, lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.